Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan bahas tentang landasan teori atau telaah pustaka yang dalam konteks ini biasanya mahasiswa selalu mengalami kegalauan, kurang paham apa sebenarnya landasan teori. Apa yang dimaksud telaah pustaka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan coba mengupas tentang landasan teori atau telaah pustaka. Kajian pustaka, ada yang mengatakan telaah pustaka juga boleh. Kajian pustaka, pengertiannya bisa dipahami segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi. Jadi kalau Anda baca buku, tapi tidak bisa memperoleh dan menghimpun informasi tertulis, yaitu namanya bukan kajian pustaka. Jadi indikatornya Anda melakukan kajian pustaka ketika Anda bisa memperoleh dan menghimpun informasi tertulis yang relevan dengan masalah penelitian, yang relevan dengan rumusan masalah yang disusun dalam proposal skripsi, kira-kira semacam itu. Kemudian sebenarnya informasi ini bersifat umum, maka saya tambahkan ini lagi. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari dalam buku tentunya ini, bukan mencari di lapangan, membaca, menelaah laporan-laporan penelitian. Jadi informasinya itu berisi laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori. Jadi laporan penelitian ini terkait nanti mungkin kajian terdahulu, teori-teori ini baru tentang teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi kalau ada mahasiswa tidak siap mencari di buku, tidak siap membaca buku, tidak siap menelaah buku, ya jangan bikin skripsi. Itu namanya nggak siap gitu. Apalagi sekarang misalkan mahasiswa memang jarang punya buku, sehingga apa yang mau dibaca kalau tidak punya buku? Oleh karena itu memang solusi terbaik kalau anak-anak sudah sangat tidak memungkinkan membeli buku, ya solusinya Anda harus cari jurnal-jurnal di internet, jurnal-jurnal ilmiah yang ada di internet. Itu solusinya gitu. Kenapa? Sumber pustaka itu di mana saudara nak mencari ada ensiklopedia. Ini semua ada di perpus. Karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ini semuanya ada di perpustakaan. Jurnal ilmiah. Ini sekarang jurnal ini banyak di internet ini sebenarnya. Kemudian buku-buku yang mau teori-teori ilmiah yang relevan dengan di perpustakaan lagi nih. Kalau nggak punya buku ya udah. Setiap hari ada di perpus saja. Kumpulan abstrak penelitian ini bisa di internet juga. Kemudian file-file karya ilmiah yang diupload dalam sebuah website di internet. Ya, muncul sekarang sudah ada internet. Nanti Anda beralasan tidak punya data, Pak. Nggak ada wifi ya. Itu namanya Anda mempersulit, Anda memperbesar dengan masalah dirinya sendiri. Lalu apa tujuan kajian pustaka? Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Sudah saya jelaskan di depan. Jadi memang intinya mencari informasi yang relevan, kemudian memperdalam pengetahuan peneliti mengenai hal-hal yang menyangkut masalah penelitian. Jadi Anda mungkin sudah punya pengetahuan tapi belum dalam. Maka disinilah saatnya dengan kajian pustaka Anda bisa mendalami pengetahuan Anda, terutama hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian Anda, hal-hal yang terkait dengan rumusan masalah penelitian Anda. Kemudian yang ketiga, mencari teori-teori yang relevan dengan masalah. Teori-teori yang relevan dengan masalah. Kemudian fungsinya apa? Sebagai landasan, sebagai acuan teoritis, sebagai sudut pandang maupun pisau analisis. Nanti saya kasih contoh ini. Seperti apa acuan teoritis? Seperti apa sudut pandang itu? Misalkan. Kemudian nomor 4, mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu. Kenapa harus mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu? Karena dengan mengkaji hasil penelitian terdahulu, Anda bisa mengetahui apa saja yang sudah diteliti, apa saja temuannya, dan bagian-bagian mana yang belum diteliti. Anda bisa tahu seperti itu. Dan mestinya posisi mahasiswa itu
hanya meneliti yang belum ditemukan. Kalau sangat terpaksa, boleh ada temuan itu dikembangkan gitu. Tapi jangan duplikasi, jangan mengulang-ulang gitu. Apalagi meniru-niru. Baik, ketika Anda sudah membaca pustaka, ketika Anda sudah melakukan kajian pustaka, maka Anda ketemu dengan level of knowledge, level ilmu. Jadi kalau Anda sebagai sering mengatakan hipotesis itu level terendah. Yang di atasnya itu ada teori. Nah, yang kita cari adalah teori. Hipotesis itu hanya sebagai bahan masukan kepada kita. Kemudian ada hukum, misalnya hukum Archimedes, hukum gravitasi bumi, ya, misalkan. Itu sudah hukum, bukan lagi teori. Gimana kalau teori misalkan? Ya yang sederhana aja lah, yang namanya juga contoh itu. Motivasi mempengaruhi prestasi, kan begitu itu teori. Kemudian dikembangkan lagi itu, motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar. Atau Anda tidak harus motivasi belajar, tapi termotivasi dengan motivasi mencari jodoh mempengaruhi prestasi kecantikan jodohnya. Atau bisa. Atau motivasi kawin dengan latar belakang kekayaan akan menghasilkan prestasi seorang wanita yang juga bergelimang dengan kekayaan. Kira-kira semacam itulah, itu teori-teori. Oke, baik. Sekarang kita konkret aja. Misalkan ada sebuah judul skripsi, hubungan antara motivasi belajar, ingat nih, X1 motivasi belajar, minat baca, X2, atau ini variabel 1, ini variabel 2. Jadi motivasi belajar, minat belajar, dan ketersediaan sarana, ini X3, variabel 3, dengan prestasi belajar. Ini variabel yang keempat. Jadi kalau bahasa penelitian ini variabel independen 1, atau yang mempengaruhi, ini independen 2, yang mempengaruhi yang kedua, ini independen yang ketiga mempengaruhi. Yang ketiga, ini baru yang dependen, yang dipengaruhi. Oke, dengan judul semacam ini, kemudian mahasiswa mencari hasil-hasil penelitian terdahulu, melakukan kajian teori-teori terhadap buku yang ada. Kalau tidak ada ya nggak bisa. Implementasinya bisa seperti ini misalkan. Nah ini ternyata ini kajian pustaka yang nomor 1, kajian terdahulu yang nomor 1. Ini hasil penelitian kakak kelas Anda semasa kuliah misalkan. Apa yang diliti oleh teman Anda yang bernama Akbar ini misalkan. Oh, temuannya ternyata menunjukkan ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Ini temuannya. Artinya ada hubungan antara motivasi dan prestasi ini. Kalau motivasi ini semakin baik atau meningkat, maka prestasi juga akan semakin baik atau meningkat. Itu namanya hubungan. Kalau motivasinya semakin berkurang, maka prestasinya akan berkurang. Nah, ini namanya hubungan. Gitu. Ini temuan yang nomor 1. Berarti ini data 1. Nah, ini contohnya semacam ini. Tapi ini lebih mengarah kepada kajian terdahulu sebenarnya. Hasil penelitian terdahulu. Kemudian ini pustaka 2. Tadi pustaka 1, ini pustaka 2. Hasil penelitian Huda. Apa temuannya? Ada hubungan antara motivasi belajar dengan ketersediaan sarana. Jadi motivasi mempengaruhi ketersediaan sarana. Kalau tadi motivasi mempengaruhi prestasi, sekarang ketersediaan sarana. Oke, ini pustaka 2. Sekarang pustaka 3. Saudara Musa. Dia juga menemukan sebuah temuan. Apa temuannya? Ada hubungan antara minat baca dengan ketersediaan sarana dan prasarana belajar. Jadi minat baca ternyata ini mempengaruhi sarana. Artinya apa? Kalau ya termasuk sarana itu kan buku sebenarnya. Ketika Anda punya minat untuk mendalami suatu keilmuan, pasti Anda akan membeli buku. Jadi semakin tinggi minat Anda untuk menyelesaikan skripsi,
makin semakin banyak sarana berupa buku yang Anda dapatkan. Mestinya beli, bukan pinjam. Anda biasanya pinjam, tidak beli. Ini pustaka yang keempat, hasil penelitian Yusef, ditemukan ada hubungan antara ketersediaan sarana belajar dengan prestasi belajar. Jadi sarana akan mempengaruhi prestasi. Sarana buku yang Anda baca akan mempengaruhi prestasi belajar saudara. Kemudian pustaka yang kelima, penelitian Akbar bahwa ditemukan ada hubungan antara minat baca dengan prestasi siswa. Ternyata orang yang minat bacanya tinggi, prestasinya juga tinggi. Ini sudah 5. Sudah 5 ini yang ya, tapi ini singkat saja. Tidak dalam bentuk deskripsi, tapi langsung saya contohkan secara konkret. Oke. Dalam penelitian kuantitatif, ketika Anda sudah punya kajian terdahulu, Anda anggap saja sudah baca teori, biasanya langsung muncul yang namanya kerangka penelitian. Kerangka penelitian. Jadi misalkan, ini kerangkanya. Jadi X1 mempengaruhi Y. Nah, jadi sini motivasi mempengaruhi prestasi belajar. Kemudian X2 itu minat baca mempengaruhi prestasi belajar. Kemudian X1 jadi motivasi dan sarana juga ada yang masih mempengaruhi di sini ke sarana belajar. Dari sarana lalu mempengaruhi prestasi. Ada seperti ini yang namanya kerangka penelitian. Sehingga kalau dibunyikan dalam bentuk kata-kata diverbalkan, kira-kira kerangkanya akan berbunyi seperti ini. Jadi, jika motivasi belajar baik, maka prestasi belajar akan meningkat. Jika motivasi belajar baik, maka sarana belajar akan meningkat. Nah, ini prestasi ya. Ini sudah sarana. Jika minat baca baik, maka prestasi belajar akan meningkat. Jika sarana belajar baik, maka prestasi belajar akan meningkat. Nah, kira-kira kan semacam itu. Itu namanya kerangka berpikir. Meskipun ini sebenarnya masih kurang. Jika minat baca baik, maka sarana belajar akan meningkat. Jadi seperti ini. Jika sarana belajar baik, maka prestasi akan meningkat. Ada yang kurang juga nih. Jika minat belajar baik, maka ini prestasi udah. Oke, baik kita. Ini namanya kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir dalam penelitian kuantitatif lalu muncul namanya hipotesis penelitian. Ini. Ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Hanya diganti ini kan. Jadi ini diganti jika menjadi ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Diganti saja sini. Kalau ini apa tadi kerangkanya ada 4, pastikan juga ada 4. Ini. Ada hubungan antara motivasi belajar dengan sarana belajar. Kan ini kan. Ada hubungan antara motivasi belajar dengan sarana belajar. Ada hubungan ini diganti. Ada hubungan minat baca dengan prestasi belajar. Ada di nomor 3. Ada hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar. Yang keempat, ada hubungan antara sarana belajar dengan prestasi belajar. Ada hubungan antara sarana belajar dengan prestasi belajar. Nah, kira-kira kan semacam itu. Sederhana sekali dan tidak terlalu sulit. Yang penting saudara sudah punya kemauan. Sekarang ini saya ambil contoh. Ini jadi kenapa ini kita ambil contoh dari dosen Fakultas Tarbiyah Yuin Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi biar Anda lebih percaya. Kalau dosen-dosen kita mungkin Anda masih kurang percaya diri. Kita ambil misalkan ini hasil penelitian seorang dosen di Yuin Maulana Malik Ibrahim Malang. Judulnya ini perilaku sosial keagamaan dosen agama Islam dalam kehidupan di masyarakat. Perilaku sosial keagamaan dosen agama Islam dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian rumusan masalahnya seperti ini. Bagaimana interaksi sosial? Yang dicari malah interaksi sosial. Karena perilaku kan bagian dari interaksi sosial. Bagaimana interaksi sosial dosen agama Islam dengan mahasiswa, sesama dosen dan lingkungan sekitar.
interaksi sosial, hubungan antara dosen dengan mahasiswa, hubungan dosen dengan sesama dosen, dan hubungan dosen dengan lingkungan sekitar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, komposisi sosial dosen. Gimana komposisi sosial? Yang ketiga yang diteliti, kontribusi dosen atau peran dosen nih barangkali terhadap kehidupan sosial keagamaan di masyarakat. Ketika seperti ini, saudara, pastikan ini dicarikan teori-teorinya atau juga kajian terdahulunya. Tapi di sini kajian terdahulu sudah kasih contoh tadi yang tadi itu. Sekarang kita coba bagaimana peran teori misalnya. Saya katakan teori bisa membaca perilaku, teori bisa membaca rumusan masalah, teori bisa dijadikan sudut pandang. Nah, ini ternyata yang diambil ini langsung teori aksi interaksi. Nah, tadi kan itu interaksi. Misalkan nih, asumsi fundamental teori ini sebagaimana merujuk pada pendapat Haeckel dalam Weber. Nah, ini bukunya, ini halamannya, dengan merujuk pada karya McIver, Sennecke dan Telkottersen ditemukan teori-teori semacam ini. Satu, tindakan manusia timbul dari tindakan sendiri. Nah, coba sekarang ini kan teori. Kemudian tindakan dosen agama apakah juga timbul dari tindakan sendiri? Nah, ini yang saya katakan sudut pandang. Jadi masalah itu dibaca dari teori ini. Tindakan manusia timbul dari tindakan sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal posisinya sebagai objek. Sebagai objek. Jadi misalkan begini, saya ambil contoh misalkan mahasiswa di lingkungan Malang, anggap saja begitu. Kalau mahasiswa itu berbuat sesuatu, dia muncul dari tindakan sendirinya. Dia punya keinginan dalam dirinya. Tapi ada kalanya dia juga dari situasi eksternal. Apa situasi eksternal? Ternyata teman-temannya, bahkan aturannya di kampus itu mewajibkan semua mahasiswa semester 1 untuk saya mengatakan bukan dikarantina, tapi dibudlokkan dulu, diberikan suatu tempat yang tersistem agar tidak dirusak oleh lingkungan sehingga bisa berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Kira-kira seperti itu. Jadi kan ini yang saya katakan situasi eksternal untuk mahasiswa. Tapi mungkin kalau konteks dosen tadi, jadi di samping dia punya perilaku intrinsik, perilaku yang dipengaruhi oleh dirinya sendiri, mungkin dia juga bisa perilakunya muncul itu karena merespon situasi eksternal. Jadi misalkan bagaimana dia memberikan khotbah misalkan tentang pentingnya pencegahan COVID untuk mematuhi standar pemerintah misalkan, maka itu sebenarnya ketika diberikan khotbah semacam itu ya karena ini ada pengaruh situasi eksternal. Ya sama ini misalkan ini sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia itu bukan tanpa tujuan. Dalam Islam al-amal bin niyah, kira-kira seperti itu. Tapi ya ini yang dijadikan cara pandangnya. Misal dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode. Ini semua saya nggak membacakan semua. Inilah contoh-contoh bagaimana teori itu dijadikan sudut pandang. Teori ini dipakai untuk membaca masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian. Teori ini dipakai untuk membaca rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh mahasiswa kita. Hanya memberikan definisi pengertian yang gitu aja. Masih jarang menggunakan teori sebagai pisau analisis atau sudut pandang. Kalau ini misalkan yang dipakai teori aksi interaksi, ini ada lagi yang dipakai teori tindakan. Masih ada lagi teori perilaku sosial, teori struktur fungsional, sehingga sampai ada 4 teori untuk membaca satu penelitian. Lalu dari mana teori itu bisa diketahui? Ya pastinya membaca lah.
Makanya kalau Anda tidak siap membaca, sebenarnya Anda tidak siap jadi sarjana. Anda belum siap jadi mahasiswa gitu. Meskipun sebenarnya perintah baca itu bukan perintah perguruan tinggi sebenarnya, dalam konteks keislaman ini merupakan perintah ikra, perintah ikra. Bacalah. Cuman realisasinya, faktanya masih banyak kalangan manusia ketika suruh baca dia malas gitu. Oh, dia bilang enggak, Pak, setiap kali saya membaca. Bahkan waktu membaca bisa lebih dari 5 jam. Oh iya, untuk baca WhatsApp. Bukan baca buku, bukan baca teori, bukan baca hasil penelitian terdahulu. Itulah sebenarnya, mari sembari kita hendak bikin proposal skripsi, mari rajin-rajinlah saudara buka jurnal, kalau tidak punya buku, masuk ke internet, kemudian masuk Google Scholar itu. Dari situ nanti akan banyak menemukan teori-teori. Sekali lagi banyak menemukan teori-teori. Bacalah teori yang menarik kepada saudara, bacalah teori yang satu tema. Fokusnya satu tema, jangan banyak dulu. Baca satu tema bisa Anda baca sampai minimal paling tidak 10 jurnal, itu baru bagus.